Ta'limul Muta'allim itu adalah sebuah kitab tentang masalah pendidikan. Ini bagus sekali. Dulu ketika saya di pesantren, ini selalu diajarkan oleh guru kami setiap pekan itu ada beberapa kali pertemuan setiap sore tentang Ta'limul Muta'allim Thariqu At-Ta'allum. Jadi itu judul kitabnya Ta'limul Muta'allim Thariqat Ta'allumi. Pengarangnya adalah seorang ulama, dan ulama ini namanya Burhanul Islam Az-Zarnuji. Jadi pasal pertama ini kita akan mempelajari atau membaca tentang mahiyatul ilmi, tentang hakikat ilmu, fikih. Fikih ini maksudnya pemahaman, tafaqquh fid din, atau kita berusaha untuk mempelajari agama, itu namanya fikih. Dan juga keutamaan daripada ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu adalah fardu atas setiap muslim dan muslimah. Jadi belajar itu adalah wajib hukumnya, bukan sukarela. Makanya kalau seandainya ada orang tua ketika masuk pesantren, misalkan di pesantren ada disiplin yang ada pemaksaan, berarti itu adalah sesuatu yang wajar. Kenapa? Karena memang belajar itu adalah sesuatu yang wajib. Karena belajar itu bukan sukarela. Kita diberikan kelebihan oleh Allah SWT, sebagaimana di dalam surat yang kita baca tadi, dalam surat Asy-Syarah atau Al-Insyirah, itu adalah karena ilmu yang diberikan kepada kita. Jadi Rasulullah itu kenapa lapang dada beliau? Karena ilmu yang Allah berikan kepada beliau. Orang kalau luas ilmunya, lapang dadanya. Tapi kalau bodoh dia, sempit dadanya. Maksudnya gimana? Orang kalau pintar, kalau cerdas, biasanya dia nggak gampang emosi. Benar nggak? Orang kalau luas, kayak para ulama besar, dihina, dicaci, karena ilmunya luas dia nggak gampang emosi. Tapi kalau kita yang ilmunya sedikit, dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung. Ya, kenapa? Karena orang semakin luas ilmunya, semakin lapang dadanya. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW, beliau ilmunya langsung diajarkan oleh Allah SWT. Seperti disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 113. Di situ Allah SWT mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Allah katakan di situ, dan Allah turunkan kepadamu wahai Rasulullah Alkitab, Al-Qur'anul Karim. Dimasukkan ke dalam hati beliau. Jadi beliau membaca Alkitab bukan dengan mushaf, bukan dengan bacaan, tapi sudah ada ditanamkan di dalam hati beliau. Dan sudah ada dipraktekkan di dalam amal perbuatan beliau. Maka Allah katakan, kami turunkan kepadamu Alkitab dan juga hikmah. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan dia ajarkan kepadamu apa yang kau tidak tahu. Kemudian Allah katakan, wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan sesungguhnya kemuliaan Allah, karunia Allah untukmu wahai Rasulullah adalah sangat-sangat besar. Jadi Rasulullah itu mulia itu karena ilmu. Ilmu yang langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga Allah katakan kepada orang-orang beriman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bukan bapaknya Farel ya. Ini ayat Al-Quran. Dulu ngambilnya mungkin dari situ bapaknya Farel. Jadi Allah katakan sesungguhnya Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat, beberapa tingkat dibandingkan dengan seorang yang jahil. Jadi mungkin ada sebagian orang yang ahli ibadah, tahajudnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya rajin, tapi bodoh. Dia sedekah gak mikir-mikir sedekah bagaimana, yang penting keluar duit aja gitu. Kadang-kadang sedekah bukan pada tempatnya.
Sedekah kepada atasan misalkan kan ada juga. Sedekah juga kata dia. Ya Pak ya. Itu banyak di perusahaan banyak Pak ya. Sedekah pada atasan ya. Di PNS juga banyak. Kalau enggak nanti enggak naik pangkat nanti. Nah, sedekah juga kata, tapi bodoh. Nah, dan ada orang yang ibadah rajin sekali ibadah, enggak tahu-taunya habis sholat asar dia sholat sunnah, habis sholat subuh dia sholat sunnah, padahal enggak ada, dilarang. Kayak kemarin misalkan, dia saking rajinnya dia berpuasa, pada hari tasyrik dia berpuasa, dan dia enggak tahu bahwa hari tasyrik itu haram berpuasa. Itu ahli ibadah tapi bodoh. Dan orang yang alim, walaupun banyak makannya, walaupun banyak tidurnya, tapi dia alim, itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka ilmu meninggikan derajat seseorang. Maka di sini diwajibkan bagi kita untuk menuntut ilmu bukan berarti sebagai beban saja bagi kita. Sebenarnya itu adalah cara Allah untuk meninggikan derajat kita. Makanya Allah mengatakan di dalam surat At-Tin, Allah mengatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami sudah jadikan manusia itu dalam sebaik-baik penciptaan. Kemudian kita lanjutkan. I'lam, ketahuilah kata al-Imam, bi annahu la yaftaridu ala kulli muslim talabu kulli ilmin wa innama yaftaridu alaihi talabu ilmil hali kama yuqal. Ketahuilah oleh kalian para pembaca daripada kitab Ta'limul Muta'allim ini, sesungguhnya tidak difardukan untuk setiap mukmin itu atau setiap muslim itu untuk mempelajari semua cabang ilmu. Jadi tidak diwajibkan pada kita untuk mempelajari semua bidang ilmu. Dan itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Mustahil. Ilmu Allah itu sangat-sangat luas. Nah, maka di sini Al-Imam mengatakan tidak semua ilmu harus dikuasai oleh seorang muslim. Memang wajib mempelajari ilmu, tapi tidak semua ilmu wajib kita pelajari. Harus juga kita belajar ilmu tentang masalah pesawat gitu. Nah, sementara bidang kita di sini, kalau kita adalah seorang pengusaha, kuasai ilmu tentang masalah dunia usaha. Kalau kita adalah seorang ulama, kuasai ilmu tentang agama. Kalau kita adalah seorang pejabat atau apa saja, kita kuasai ilmu yang berkaitan dengan apa yang menjadi bidang kita. Namun ada ilmu yang wajib bagi kita pelajari yang semua orang sama di dalamnya. Nah, itulah ilmu yang disebut sebagai ilmul hal. Nah, itu akan kita pelajari nanti. Wa innama yaftaridu kata dia, dan sesungguhnya yang wajib dipelajari oleh setiap muslim adalah thalabu ilmil hal, yaitu mempelajari ilmu yang berkaitan dengan diri dia sendiri, dengan kondisi dia. Kalau dia adalah seorang pedagang, dia harus menguasai ilmu dagang, bukan hanya ilmu mencari keuntungan, ilmu halal dan haramnya. Dan dia adalah sebagai seorang muslim, dia wajib untuk puasa, dia harus menguasai ilmu tentang puasa. Dan setiap kita kan wajib puasa. Kalau anak kecil nggak usah diajarin, maksudnya nggak usah ditanamkan puasa itu begini, membatalkannya begini. Dia belum balik, nggak wajib bagi dia. Yang sudah balik yang wajib mempelajarinya. Kalau orang miskin nggak usah diajari tentang ilmu zakat. Ini sekarang ilmu zakat diajarkan pada orang miskin, dia nggak bayar zakat. Nah, jadi yang wajib kita pelajari itu adalah ilmu yang berkaitan dengan diri kita. Kalau kita sedang bodoh, kita tentang kondisi kita, misalkan seorang guru dia mengajarkan matematika, misalkan dia guru matematika, habis itu dia nggak menguasai matematika, berarti dia tidak menjalankan kewajiban dia. Karena itulah hal yang Allah berikan kepada dia. Nah, begitu juga kita sebagai seorang muslim, ilmu apa yang tentang kondisi kita sekarang apa yang sedang berlaku. Misalkan kita sudah balik, berarti sholat sudah wajib, berarti wajib mencari ilmu tentang sholat. Bagaimana sahnya sholat, bagaimana batalnya sholat, itu harus kita pelajari. Nih adik-adik kan sudah pada balik semua nih, maka itu sudah menjadi kewajiban. Dan Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis beliau yang sahih, sesungguhnya Allah paling murka kepada seseorang yang menguasai ilmu tentang dunia tapi bodoh dalam urusan agamanya. Dan sekarang banyak profesor tapi tata cara sholat nggak beres.
Zakat nggak tahu wajibnya apakah setiap tahun ataukah hanya sekali dalam seumur hidup. Ada juga profesor yang menganggap bahwa zakat itu hanyalah seumur hidup. Ini harta sudah saya zakatkan tahun lalu, masa sekarang zakat lagi banyak kali? Padahal profesor nggak tahu urusan agama dia. Padahal itu wajib bagi dia. Kenapa? Karena dia adalah seorang yang memiliki kekayaan yang harus membayar zakat. Ketika sudah menikah, kalau adik-adik sekarang belum wajib untuk mempelajari ilmu tentang pernikahan, dan nggak usah tergesa-gesa. Karena nanti pikiran akan akan mikir nanti perempuan yang ideal macam-macam, setan akan masuk. Kalau sudah masanya menikah itu datang, maka wajib untuk mempelajarinya. Bahkan wajib untuk mempelajari bagaimana hubungan pernikahan itu akan harmonis, sukses gitu. Kalau sudah masuk dalam dunia pernikahan, tapi kalau belum ya jangan. Nggak usah dulu, fokus dengan yang menjadi kondisi kita saat ini gitu. Jadi tidak semua itu harus kita kuasai, dan tidak semuanya waktunya itu adalah harus bersamaan. Katakan juga afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amali hifdzul hal. Sebaik-baik ilmu adalah ilmu tentang kondisi kita yang berkaitan dengan diri kita, dan sebaik-baik pekerjaan adalah menjaga agar kondisi kita itu tetap prima. Artinya agar sholat kita, kalau kita sudah akil balik, agar sholat kita tetap bagus, agar ibadah kita tetap konsisten, agar maksimal apapun yang kita lakukan, maka itu adalah sebaik-baik amal. Dan sebaik-baik ilmu itu adalah ilmu yang menjaga atau yang membaguskan kondisi kita. Kondisi tadi maksudnya adalah apapun yang menjadi urusan yang penting bagi kita. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih, di antara tanda bagusnya keislaman seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada kaitan dengan dia. Tapi sebaliknya, sesuatu yang ada kaitan dengan dia, maka dia harus memberikan perhatian. Nah, sedikit saya bacakan saja yang sekalian saya terjemahkan. Wa yaftaridu 'alal muslim talabu ma yaqa'u lahu fi halihi, dan wajib bagi seorang muslim untuk mencari ilmu tentang kondisi yang sedang dihadapi. Ini sudah kita jelaskan tadi. Fi ayyi halin kana, dalam segala kondisi, apapun kondisinya. Fa innahu la budda lahu minas salati fa yaftaridu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu fi salatihi. Karena dia sudah wajib salat, maka wajib bagi dia untuk mempelajari segala ilmu yang berkaitan dengan salat. Bi qadri ma yuaddi bihi fardhus shalah. Yang wajibnya itu adalah seukuran dengan kewajiban salat dia. Artinya sesuai dengan standar sahnya salat dia, maka itu hukumnya wajib bagi dia. Itu hukumnya wajib. Sedangkan untuk afdoliyatnya, untuk kelebihan-kelebihannya, maka hukumnya dianjurkan atau disunahkan bagi dia. Wa yajibu alaihi biqadri ma yuaddi bihi alwajib. Maka wajib atas dia sesuai dengan ukuran yang dengannya dia menunaikan perkara yang wajib, yaitu di dalam salatnya itu. Li'annahu ma yutawassalu bihi ila iqamatil fardi yakunu fardan, karena sesuatu yang menjadi media untuk bisa terwujudnya sebuah kewajiban, maka hukumnya adalah wajib. Kalau di dalam istilah usul fikih, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Segala sesuatu yang tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan dia, maka sesuatu itu hukumnya wajib. Wa ma yatawassalu bihi ila iqamatil wajib yakunu wajiban. Dan itu maknanya sama, bahwa sesuatu yang dengannya kita bisa menuntaskan kewajiban, maka hukumnya adalah wajib untuk kita kuasai juga. Jadi demikian adik-adik dan bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, sekilas tentang bagian pertama daripada bahasan Mahiyatul Ilmi di dalam kitab yang kita baca, yaitu Ta'limul Muta'allimi Tariqat Ta'allumi, mengajarkan seorang pelajar cara untuk belajar. Itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.